Ya, kita mulai. Kita di kesempatan ini akan membahas tentang Deep Learning Architecture for Sequence Processing, atau judul yang singkatnya tadi kita lihat seperti misalnya di Introduction to Deep Learning MIT, yaitu Deep Sequence Modeling. Saya kira judul yang singkat padat ya kalau yang di MIT tersebut. Secara garis besar, outline-nya adalah seperti ini. Ini ada introduction, kemudian ada RNN, kemudian LSTM, kemudian transformers. Ya, ya, ini pengantarnya. Ya. Di sini kita lihat ini gambar 91 ya. Kita lihat di sini, kita baca dulu captionnya. Ini adalah sebuah feed forward. Ya, feed forward itu adalah multilayer perceptron. Ya, multilayer perceptron. Di sini contoh di gambar sini digunakan untuk neural language model ya. Jadi model bahasa yang neural tapi menggunakan feed forward. Ya, jadi multilayer perceptron atau feed forward yang ini gambarnya disimplified ya. Disimplified maksudnya disimplified itu artinya seperti misalkan di sini ininya matriksnya dibuat gambar seperti ini. Misalkan ini adalah dense dari many to all atau many to many. Nah, kemudian dari layernya juga ini nggak ada node-node-nya. Disimplified ada seperti ini aja. Ya, kemudian di sini output layernya. Nah, ini juga matriks bobot disederhanakan seperti ini. Jadi ini ada dua matriks bobot, yaitu matriks bobot W dan matriks bobot Q. Ya. Ya, yang dimana di sini yang feed forward neural language model tersebut, ya, moving through a text. Jadi teks ini moving di sini artinya teksnya dipanjang. Misalkan ini seperti ininya digeser atau ya teksnya digeser atau ininya digeser di men-scan seperti men-scan gitu ya. Men-scan di ini digeser. Jadi Windows-nya misalkan 3 ini 1, 2, 3 contoh penyederhananya seperti itu. Yang di sini kita lihat, jadi waktu di sini kita sebagai inputan itu hanya 3 kata. Di sini Windows-nya ada 3 kata, for, all, Z. Nah, di sini karena kita adalah language model, yang dimana language model di sini adalah kita ingin mencari kata berikutnya, ya ini tanda tanya. Kata berikutnya apa? Maksudnya prediksi di sini apa? Milih nanti, milih ini atau ini atau ini atau ini atau milih. Ini apa? Milih. Ya, sebenarnya udah ada, tapi masih kuncinya, tapi prediksi dari sini dari neural network ini apa? Ya, di sini ada time step-nya, yaitu kalau yang ini T, time step T, ini T-1, T-2. Ya, jadi setiap time step T, ya, network mengkonversi n context word, ya, ada context word sebanyak n ke d-dimensional embedding. Ini adalah embedding layer-nya E. Ya, intinya adalah representasi. Embedding itu representasi kata, jadi representasi menjadi sebuah vektor. Representasinya bisa embedding layer itu bisa one hot, bisa seperti yang vektor semantik word to fact atau word to fact atau apa yang lain. Tapi ini artinya dijadikan sebuah vektor E. Ya, ke ini apa? Ke d-dimensional embedding. Ya. D di sini adalah D 1, 2, 3 dan digabungkan di concatenates n embedding bersama mendapatkan n ya di sini jadi sebanyak n kata kemudian jadi di sini untuk di sini kita lihat x unit vektornya x, ini saya kira x-nya di sini ya, x, ini ada x
X min 3 X. Kemudian outputnya di sini, outputnya itu di sini ya, outputnya ini output. Output dan input itu adalah probability distribution over vocabulary. Jadi ini ada vocabulary yang mungkin ada jumlahnya 20.000 katakanlah dalam sebuah kamus, dimulai dari A depannya sampai A, B, sampai dan seterusnya sampai Z. Ya, dicari probability distribution-nya. Ini distribusinya berapa? 0, berapa, 0, berapa, 0, berapa, 0, berapa yang di total nanti total di sini jadi 1. Total di sini jadi 0,0,0. Ini merepresentasikan model belief dengan respect setiap kata next possible word. Jadi di sini nanti apa? Nah, di sini cari yang paling besarnya, probabilitasnya. Ya, saya kira seperti itu. Ini adalah yang saya kira sudah kita bahas juga, di mana yang lebih mirip ke sini sebenarnya adalah seperti yang disebut dengan convolutional neural network. Tapi kita tidak bahas. Kemudian, Pak, permisi Pak, boleh minta link untuk slide-nya Pak? oh ya, ya ini, oh ya, sebentar ya, saya kirim aja. Ya, itu adalah multilayer perceptron. Sambil saya akan coba mengirimkan slide-nya. Di mana slide itu saya ambil screenshot dari buku ya. Jadi kalau kalian lihat bukunya juga bisa, bab buku. Kalau ini saya udah saya ambil aja dijadikan sebuah slide. Ini saya ambil semuanya dari situ, dari buku itu. Ya, ini slide-nya udah saya kirimkan. Iya, iya seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini kemudian RNN. Ya, kita udah pelajari juga bahwa RNN itu adalah R itu recurrent. Recurrent itu adalah loop, ini recurrent. Ya. Jadi adalah input, ada output, sama seperti tadi, feed forward ke sana, feed forward, multi-layer perceptron. Ini adalah many to many atau dense, ini dense, many to many. Tapi ada mutar-mutar, ada recurrent-nya. Ya, ini simple yang dulu tahun udah cukup lama, ini udah mulai ada, tapi belum banyak dipakai. Kemudian hidden layer itu inputs recurrent connection. Recurrent connection lagi yang ini ya, recurrent connection sebagai bagian dari input. Ya, jadi inputnya kan di sini input layer. Ini input layer ini ya, input bawah ya. Input di sini input ya, input layer ya. Nah, di sini kan masuk ke sini, ini ada masuk, tapi juga ada masuk di sini. Gitu. Artinya recurrent itu merupakan bagian dari input. Dan ini input nih, dan nanti akan kita lihat ada time step-nya. Input sini dengan X1 misalkan, input kedua dan X2 misalkan. Kemudian activation value of hidden layer. Ya, ada activation value juga dari hidden layer. Hidden layer itu yang ini ya, yang kita pakai lagi. Jadi kita pakai lagi itu artinya arsitekturnya atau bentuknya sama, seperti misalkan jumlah node-nya sama. Jadi activation value. Ya, jadi activation value di sini, activation function juga di sini. Ini adalah menggunakan ini yang sama ya. Jadi yang seperti yang dari previous step. Jadi di sini ada activation setiap kali di dalam sini ada activation-nya, misalkan 10 each. Jangan hiperbolik. Dan kemudian recurrent neural network RNN yang diilustrasikan sebagai feed forward network ya.
Tadi kan ini muter-muter ininya ya, yang tadi yang simple tadi kan muter-muter di sini. Nah ini muter-muter makin dianggap baca di sini adalah X-1 di sini masuk sini, kemudian X-2 di sini masuk sini. Ya, artinya ini maaf nih H ya, maaf salah. Ini adalah H, X dulu input ya, ini input, X ini input. Ya. Yang muter-muter tadi kan H. Nah, itu muter, ini contoh muter sekali tapi digambarkan di sini. Jadi waktu muter gitu kan dipakai lagi. Nah, dipakai lagi yuk. Ini misalkan ya. Awalnya ini, kemudian yang keduanya ini. Ya seperti itu. Hanya memang di sini, yang betul. Di sini adalah dari input ke output, input ke hidden, materi bobot. Ini dari hidden ke hidden, ya, dari hidden ke hidden kan. Ini dari hidden ke output. Kalau kalian ada pertanyaan juga silahkan atau komentar silahkan langsung diinterrupt aja. Ya, di sini digambarkan seperti feedforward network, ya, recurrent, yaitu dengan ini digambarkan di sini kan. Kalau misalkan mau banyak, berarti kan digambarkan ya banyak, beberapa di sini. Ya, meskipun mungkin tidak biasa, saya kira ya digambarkan sebagai feedforward network, tapi bagaimana kita memandang recurrent neural network itu ini apa dalam sudut pandang seperti ini, seperti feedforward network yang hanya hidden-nya itu tidak numpuk-numpuk tapi sama muter-muter di sini. Kemudian kita lihat di sini recurrent network, ya recurrent itu adalah yang ini ya, ada muter-muter, ada loop di sini, misalkan loop di sini. Loopnya sebanyak berapa? Sebanyak X. Di mana X itu adalah panjangnya, panjang X, panjang X. X itu adalah panjang kata-kata, banyaknya kata misalkan ya. Di inputnya X, ini sebanyak katanya. Katanya adalah kata 1, 2, 3, 4, 5, atau berapa, 10 atau 20 misalkan gitu, muter. Kemudian matriksnya itu U, V, dan W. Di mana kita lihat tadi, U itu adalah U. Ini dengan H. Ya, H minus 1 dengan H. Artinya U ini yang ditulis sebagai U, ini adalah dari H ke H. Tadi di sini U dari H ke H. Ya, kalau di sini U, ini adalah U di sini U. Ya, kemudian di sini W, ini W di sini. Kemudian di sini V itu di sini. Ya, saya next. Nah, O, kemudian di sini ada W itu dengan ini, X itu adalah input. Kemudian V, ya, yang ke V itu adalah yang ke dari H ke Y, ke output. Ya, seperti itu. Jadi materi bobotnya ada 3. Ya. Nah, saya balik lagi, back, ada 3, 1, 2, 3. Iya, ada 3 UVW yang share. Share itu artinya sama formatnya. Kemudian juga nanti sama isinya juga. Across time ada T karena muter-muternya sepanjang ada time step tadi itu. Kemudian new value H di hidden layer dan Y output itu dihitung untuk setiap time step. Jadi kita balik lagi back. Nah ini dihitung setiap time step. Ini gambar seperti ini tidak ini apa? Tidak intuitif ya. Gambarnya tidak intuitif, yang biasa kita itu intuitif. Ini bukan ada lagi di bawah. Ini masih belum lebih intuitif ya. Lebih intuitif tapi ya sekali lebih intuitif di sini. Artinya seperti yang biasa adalah ada layer hidden tapi digambarkan naik supaya ininya bisa tergambar seperti ini. Nah, di sini adalah simple recurrent neural network yang unrolled. Ya. Kalau unrolled itu artinya tidak tergulung. Saya back. Ini yang rolled. Ya, ini adalah yang tergulung ya, yang rolled. Kalau dibuka gulungannya itu jadi seperti ini. Unrolled. Jadi
ininya dibuka gulungannya itu maksudnya loopingnya, harga-harganya dibuka, ini seperti ini. Di mana kita lihat di sini network layers di recalculated for each time step. Jadi artinya ini di sini ininya state skor di sini ini kan ada node-nya. Ini juga ada node ya. Node itu adalah fitur. Fitur itu di sini ada kata-kata misalkan. Kata-kata di sini adalah misalkan embedding. One hot atau word to fact di sini ya. Kan ada nilai-nilainya, misalkan katanya ada embeddingnya. Nah, di sini kan juga ada nilai-nilainya. Jadi kalau kita mempelajari mengingat-ingat lagi neural network, di sini adalah input raw-nya, input asalnya ya, input raw inputnya. Ya, yang levelnya katakanlah level rendah, low level. Ya, kalau di sini low level itu kata-kata, kalau di image lebih tergambar ya, yaitu misalkan kalau image itu misalkan pixel-pixel, nah di sini yang higher level yang lebih tinggi lagi. Ya, ini jadi di sini recalculated di sini ini tentunya X1 dengan X2 ya bisa kemungkinan besar beda ya kata berikutnya. Nah, di sini juga beda karena di sini ini beda. Ya, ininya juga beda. Kemungkinan beda antara H1 dengan H2 atau H0 dari yang inisialisasinya. Inisialisasi belum ada X-nya, belum ada inputnya. Nah, di sini artinya meskipun beda inputnya ya, tapi ini kita ingat W-nya itu sama, bobot matrik bobot, U sama, V sama. Kalau H beda. Kita lanjut. Ya, di sini kita masih RNN. Ya, kemudian kita contohnya language model. Ya, language model kemudian ini yang digambarkan adalah proses training. Ya, proses training di mana di sini ada kemudian ada back propagation over time ya, jadi over time step ya. Ya, di sini inputnya lagi yang dianggap sebagai fitur. Fitur itu maksudnya fitur dari teks ini ya. Ya, fitur dari teks ini, fitur aslinya kita tidak usah membuat fitur baru. Seperti kalau yang buat fitur baru itu adalah misalkan stemming, kan dibuat fitur baru stemming, kemudian membuat kata dasarnya, ya itu kan kita buat ya, atau kita buat fitur yang lain. Nah, kemudian di sini embedding tadi ya bisa one hot vector atau juga embedding untuk yang word to fact misalkan. Nah, ini kita menggambarkan training. Ya, menggambarkan training atau kita dari sini dulu. Ini distribusi ya, distribusi itu artinya ini kosakata, ada kosakata, kemudian distribusi mana yang paling besar, kata mana yang paling besar. Oh, ternyata di sini di prediksi yang paling besar ini adalah kata long. Ini ada kata, semua sama di sini, vocabulary sama, vocabulary, mencari, ada distribusi semuanya menggunakan softmax. Softmax itu artinya mencari probability distribution atas semua vocab. Ini vocab yang sama. Ini kemudian dipilih dari sini long, dari sini dan ini dari satu n dan seterusnya. Oh, ini next word, maaf ya salah. Ini next word-nya itu adalah aslinya. Ya, kemudian ini prediksinya adalah yang di sini ya, di prediksinya yang di sini ya. Ya, tapi ini ada long, berarti ini sebenarnya mungkin prediksinya sudah benar ya. Jadi bisa aja ini prediksinya sebenarnya. Nah, di sini yang penting adalah kita menggambarkan loss. Loss itu perbedaan antara next word yang asli dengan next word yang harusnya prediksi. Ya, dengan cara loss entropy misalkan kalau untuk ini, untuk yang bukan numerik ini seperti nominal ini menggunakan loss entropy yang intinya adalah loss-nya.
loss-nya. Nah, kemudian loss-nya di rata-rata di sini untuk semua di sini di rata-rata untuk menjadi untuk backpropagation. Jadi intinya adalah seperti itu. Saya kira kita sudah pelajari juga. Kemudian berikutnya di sini part of speech tagging. Nah, ini part of speech tagging yang di topik kita kan part of speech tagging. Sebagai sequence labeling menggunakan RNN yang simple. Ya. Jadi yang udah kita secara sekilas sampaikan untuk yang pertemuan sebelumnya yaitu tadi menggunakan sequence labeling juga, tapi yang non neural yaitu dengan yang disebut dengan hidden Markov model, ya, dengan conditional random field. Ya, jadi hidden Markov model ini setara katakanlah gitu atau dekat atau satu keluarga lah dengan bias. Naive bias kalau kita udah pelajari, ya naive bias khususnya. Nah kemudian di sini seperti logistic regression. Logistic regression itu sebenarnya pada prinsipnya adalah ya jadi akhirnya di neural network yang sederhana. Jadi neural network multilayer perceptron itu sebenarnya adalah gabungan dari logistic regression. Yang di mana naive bias itu dikatakan, sehingga kita pelajari juga ya bermasalah, ini adalah pendekatannya disebut generatif. Generatif, ya. Kemudian kalau di sini adalah prediktif. Ya, prediktif. Ya kalau di ini di yang sebelumnya ya, itu digambarkan generatif sama prediktif itu seperti kalau antara kucing dengan anjing, kalau generatif itu dilihat dari komponen-komponennya secara detail, ada telinganya, komponen telinga antara kucing, komponen telinga anjing, dan bagian-bagian dari mukanya. Kalau di sini dilihat tidak per komponen, tapi langsung aja dilihat perbedaannya. Yaitu misalkan kalau contoh di situ, oh kalau anjing itu pakai kalung misalkan. Ya seperti itu ya. Nah kita balik lagi ke sini, ini adalah part of speech tagging. Ya. Sebagai sequence labeling, jadi ini adalah kita data kita adalah sequence, ya data kita adalah sequence ini tag ini dengan RNN yang simple, yang standar. Ya, ini standar itu artinya ya seperti ini aja, tidak ada LSTM, tidak ada bidireksional, tidak ada stack ditumpuk di sini, ya misalnya seperti itu. Atau lagi nanti lagi tidak ada teknik attention, kadang-kadang ada lagi ditumpuk di sini, ada RNN ditumpuk lagi dengan CRF di atasnya kadang-kadang gitu. Ya. Ya, kemudian pre-training embedding, ini kebetulan embedding ini yang pre-training misalkan serve as input. Jadi inputnya adalah ini yang sudah kata-kata yang sudah bentuknya embedding sebagai input dan outputnya itu adalah softmax layer, ini softmax berdasarkan distribusi seperti ini sebagai distribusi probability, ini distribusi probability. Tingginya ini adalah tingginya di sini adalah probability-nya yang semuanya 0, karena ini totalnya aja cuma 1. Atas speech tag sebagai output is time step ya. Di sini karena ini part of speech tagging, di sini juga adalah part of speech apa yang jadi relatif tidak banyak, bukan di vocab ya, misalkan noun, verb, adverb, adjective, preposition, misalkan pronoun, conjunction, misalkan gitu. Ini kata ini apa pilih di sini? Yang paling besar. Oh ini yang besar di sini. Ini adalah NNP. Oh di sini yang paling besar ini adalah MD. Modifier ini MD. Tag ini adalah di sini yang ini. Oh, ini adalah FVB. Ini adalah DT. Ini adalah NN di sini. Yang kita perlu pahami, dan saya kira kita sudah tahu, tapi untuk mengingatkan lagi adalah seperti misalkan VB di sini, ini tidak semata-mata tergantung dari sini.
tapi juga tergantung dari kondisi ini. Ya. Jadi ini kan ini dan ini. Ini sendiri tergantung dari sini. Ya, idealnya mungkin juga sebenarnya tergantung dari sini kadang-kadang ya. Dan kadang-kadang dari sini. Seperti misalkan contohnya, kalau yang dari kanan. Contohnya misalkan misalkan titik-titik, misalkan apa ya, ini speech ya. Yang dari kanan itu, misalkan gini, SH, sarjana hukum. Nah kalau belakangnya sarjana hukum, jadi misalkan noun ya di sini ya, noun kan orang ya. Atau apa ya kalau yang belakangnya, kalau noun yang atau yang lain apa. Misalkan seperti itulah contohnya ya. Ini adalah yang sederhana. Kemudian juga sequence labeling tadi, ini adalah sequence juga classification, ya klasifikasi lah intinya. Ya, ini adalah klasifikasi yang sequence, artinya ya memang kalau teks itu sequence memang, jadi text classification. Ini adalah X1, X2 itu adalah teks misalkan, atau secara umum sequence itu misalkan di sini bukan teks juga bisa, tapi kasus kita kan teks ya. Nah di sini adalah menggunakan simbol RNN. Di sini dikombinasikan lagi dengan feed forward, di sini FFN, feed forward network. Ya, ya feed forward network meskipun tanpa feed forward network langsung di sini softmax, ya bisa juga sih sebenarnya tanpa harus ada feed forward network. Ya tapi ya mungkin perlu dilihat lagi bagaimana penelitiannya supaya lebih akurat di sini. Ya. Dan hidden layer yang akhir dari RNN, hidden layer ini digunakan sebagai input untuk feed forward network. Jadi ini adalah hidden layer yang hanya semata-mata dari sini. Ya, apa ini adalah dense ya, semua garis ini karena itu dense. Nah ini digunakan untuk input di sini. Ya. Ya saya kira berarti gabungan antara RNN dengan multi-layer perceptron yang kemudian melakukan klasifikasi. Yang saya kira seperti itu. Jadi dapat dikatakan kalau sini artinya ini yang inputnya rangkaian kata-kata diubah menjadi satu vektor yang sebenarnya satu vektor merepresentasikan dari sini dengan cara RNN. Kemudian ini dengan yang tanpa ini sequence ya, ini kan FFN tanpa sequence ya. Bisa dibolak-balik sebenarnya. Nah di sini kemudian dapatkan satu kelasnya apa klasifikasinya. Nah kemudian kita autoregresif ya. Autoregresif itu artinya adalah kita suatu proses itu dari sebelumnya. Ini satu proses ini dari yang sebelumnya. Ini dari sebelumnya. Ini dari sebelumnya autoregresif ya. Autoregressive generation di sini dengan RNN based neural language model, language model yang neural yang seperti tadi. Ya jadi ini autoregresif itu adalah maksudnya ini pertama kita tahu ini. Kemudian kita prediksi di sini ya. Ya prediksi itu maksudnya karena di sini udah di training ya, udah di training jadi bisa memprediksi dengan baik. Kemudian ini itu adalah jadi input di sini, jadi autoregresif. Nah, kemudian di sini show itu direpresentasikan oleh embedding seperti ini. Kemudian mau segini dan tentunya di sini ya ini dan di sini. Ini dari dengan softmax distribution probability. Yang ini adalah long, ini adalah untuk next. Di samping dengan di sini dan sini dan seterusnya sampai ini diprediksi apa gitu. Ini autoregresif. Kemudian untuk varian dari recurrent neural network itu stack, ditumpuk. Jadi ada tadinya kita bicara yang ini saja, yang standar. Kemudian ditumpuknya, jadi hidden ada tadinya hidden ke kanan di sini. Nah, sekarang tumpuk di sini tentunya tumpukan di RNN yang nomor 2 ini juga ada hidden sama seperti RNN 1 dan ini juga dari hidden sini ke hidden sini juga.
ditumpuk lagi bisa sampai di sini misalkan. Ini sama seperti kalau misalkan RNN1 saja, ini juga sama seperti ini atau seperti ini. Bedanya ini ditumpuk, yaitu stack. Ya, jadi bukan hanya ke kanan hidden-nya sebagai hidden layer-nya, tapi juga ada yang stack ke atasnya. Maaf. Ini apa kepencet N ya. Ya, kita lanjut. Di sini bidirectional RNN. Jadi kalau tadi yang dari sini ke kanan, terus ini bisa juga ke kiri gitu ya. Jadi yang di sebelah kanan juga sebagai konteks ya, seperti saya katakan tadi, yang di sebelah kanan sebagai konteks itu seperti misalkan apa-apa belakangnya ada SH. Ya kalau misalkan name entity recognition, name entity jenis apa? Oh, ini mungkin entity jenis manusia, orang, karena belakangnya sarjana hukum misalkan. Ya ini adalah bidirectional, direction atau arah yang ke kanan dan arah yang ke kiri. Dan di sini output-nya digabungkan. Output digabungkan dari sini dan dari sini digabungkan dengan di concatenate. Jadi lebih panjang. Bisa salah satunya seperti itu ya. Concatenated outputs ya. Ya, di training dengan forward, backward, forward dan backward direction. Nah, jadi di concatenate. Ya, kemudian selanjutnya bidirectional RNN ini sebagai classification. Ya, sama seperti tadi, bedanya ini bidirectional aja. Ini sama ada FFN, feed forward network, kemudian softmax, kemudian ini klasifikasinya apa, distribusi probabilitas, klasifikasinya apa. Ya, sekira sama saja. Kemudian, nah ini masuk ke LSTM. LSTM ini digambarkan dari kiri ya, dan tadi X itu di bawah, ini X-nya dari kiri. Ya, ini adalah X-nya, X itu adalah input, misalkan kata, ya sebuah kata, untuk di sebuah time stack. Ini sebuah time stack. Jadi kalau RNN kan sini, ini, sini, ini adalah X1, X2 gitu ya. Nah ini dalam sebuah ini aja, gambarkan sebuah layer hidden dan inputnya. Ya, dan layer hidden dan inputnya, dan maksudnya ini ya, ini dari sebelahnya ini dan di sebelah sini. Jadi itu. Ini adalah ini di sini ya. Kemudian ini input, ya. Kemudian ini hidden yang sebelumnya, dan ini input sebelumnya, ya. Tambahannya adalah ini. Ini adalah cell. Ada tambahan di sini kalau digambarkan sudah di sini green. Ya. Ini ada dari sini input, dari sini dari hidden sebelumnya, dan ada dari cell. Ini cell ini sini. Cell C sini. Cell ini adalah memori. Ya. Long short term memory. Ini adalah memorinya. Ya, cell sini memori yang di sini, memori yang T-1, memori yang T di sini misalkan. Ya, di sini kan ada yang dari hidden sebelumnya, dari X. Nah, ini adalah gate-gate ya. Ada gate-gate di mana kita tahu bahwa apakah dia itu misalkan di sini, misalkan mungkin ini ada F, G, I, H. Oh ya, F dan dari namanya ya, forget. Ya, apakah ini kemudian ini pakai kali itu multi wise itu ya dikalikan kan. Ya, artinya ini ada satu vektor. Ini vektor gini, ini dari sini vektor juga. Artinya setiap kali ini dikalikan, dan ini nilainya antara 0 sampai 1. Moid. Ya, di sini gate-nya apakah mau di forget, seberapa banyak di forget, ditutup selnya. Ya, atau input atau output. Ini apa ya, update atau apa ya? Ya,
Ya itu ya, ini saya digambarkan dengan bentuk lain yang saya kira dengan bentuk ini menambah, jadi kita menambah paham tentang LSTM ya. Ini single LSTM unit, artinya kalau tadinya hidden di sini, isinya bukan hanya cuman activation layer aja, misalkan 10H tangan 10H ini, bukan hanya ini aja, tapi isinya ada macam-macam, ada ini, ada kit ini. Ya ini kemudian ini kan ada lagi di sini yang kata XT, ini XT1 dan seterusnya. Ini adalah LSTM. Kita lanjutkan LSTM di sini yang digambarkan dengan yang lebih sederhana. Ya, di sini ada basic neural network dengan feed forward. Jadi sebuah feed forward, ini feed forward, yang A ini feed forward. Ini adalah feed forward. Ya, dimana digambarkan seperti ini adalah input. Ya, input ini adalah satu vektor ya. Kemudian di sini ada ke H, hiddennya satu vektor. Ya, di sini adalah yang ininya apa? Menuju hidden. Artinya di sini ada ininya apa? Activation-nya. Ya, kita sebenarnya tujuan utamanya adalah membandingkan antara feed forward dengan RNN. Di mana RNN itu adalah muter atau digambarkan bisa ini adalah dari H, dari HT juga muter di sini. Ya. Kemudian digambarkan di sini LSTM. Di mana LSTM itu ada LSTM itu adalah RNN plus memori. Ya, sama seperti RNN di sini, ini ada dan nama input tambah lagi memori atau sel di sini. Kita lanjut. Kemudian transformers ya. Ya, ini adalah transformers yang mempunyai layer attention yang kita udah pelajari attention, tapi di sini adalah self. Ya. Attention yang ke diri sendiri. Kalau yang tidak self itu misalkan dari encoding dari antara encoding dan decoding. Ya, kalau di sini information flow untuk self attention. Ini adalah sequence ya. Jadi model itu attend itu maksudnya mengunjungi atau maksudnya memberi atensi adalah perhatian kepada input up to. Jadi sini misalkan ya ini mengunjungi mulai dari sini, sini dia ke sini, sini. Nah, kalau yang di sini X2 ini ke sini. Ya tidak ada yang misalkan ke sini yang sebelumnya. Ya kalau sebelumnya kan berarti kan udah seperti apa ya? Kan udah ada di sini ya sebelumnya kan. Berarti kan kalau sebelumnya kan yang dari sini ya. Jadi kita ke sini, ini juga yang akto dan ke sini, ini yang ke sini ya. Kalau kata sebelumnya kalau kita mau kemudian memprediksi kan ke depannya, ke kanan ya. Jadi ini up to including the current one. Ya, current one itu maksudnya kalau ini including up to, ini up to itu adalah ke sini memberi atensi dan juga ke current one, ke diri sendiri. Tidak seperti RNN, komputasi setiap time step itu independen dari other step ya. Dan oleh karena itu bisa dilakukan secara paralel. Di mana di sini jadi di sini ini maksudnya gini. Di sini itu bisa dilakukan independen itu maksudnya tidak serial. Kalau RNN kan dari sini kemudian ada ini. Harus memproses ini nunggu di sini dulu. Kemudian ada ini. Memproses ini harus nunggu ini harus nunggu sini. Ini ada sini dan ada dari hidden gitu, ada recurrent-nya. Jadi di sini RNN itu maksudnya tidak seperti yang recurrent base. Ya. Di sini tidak recurrent. Ya, ini tidak recurrent, tidak looping.
Ini yang bikin loop kan ini ya. Yang bikin loop. Jadi di sini adalah seperti itu. Kita lanjut. Ya. Di sini adalah menghitung bagaimana self attention, ya. Di mana self attention di sini, kalau biasanya attention yang biasanya itu ada yang disebut dengan query dan values yang kita udah pelajari waktu dengan encoder decoder ya. Jadi ini adalah encoder. Misalkan untuk mesin translation ini decoder. Ya, maksudnya ini ada kata-kata saya sedang makan nasi goreng. Bahasa Indonesia. Diterjemahkan bahasa Inggrisnya apa? Nah, waktu menerjemahkan di sini, misalkan kata kedua, ini atau kata pertama dulu, ini tidak hanya tergantung dari yang tidak hanya tergantung dari sini. Ya. Ya, tapi dia mempunyai attention ke semuanya. Ya, ke semuanya mengunjungin. Dan dikunjungin nanti di sini ada distribusi probabilitas masing-masing, jadi distribusi probabilitas. Yang intinya di sini ada outputnya dari ini dikalikan dengan masing-masing weighted sum dengan sini dapat ini. Yang kemudian ini jadi yang mempengaruhi berarti dua yang ini dari encoder ke decoder di sini. Yang pengaruhnya adalah pertama ini, kedua yang ini. Perwakilan dari yang disebut dengan values dan query di sini query. Nah di sini sama, tapi bedanya sama-sama attention, bedanya di sini self. Self itu tidak dari decoder ke encoder, tapi dirinya sendiri, seperti misalkan encoder aja. Jadi biasanya pertama adalah encoder aja tanpa decoder. Ini maksudnya tahap awalnya ya, encoder aja. Jadi antar kata ini dengan kata ini dan kata ini yang lain misalkan. Nah, ini ada values tadi, ya values ini values ini values. Kemudian di sini ada values ini ya, kemudian query dari sini. Tapi di sini query-nya di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kita misalkan mau dalam sebuah kata, kemudian dia ada nyari yang mana. Ya, misalkan yang tadi yang istilahnya kalau ke kanan semua ya, kalau di encoder kalau nggak salah ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau di decoder ke kanan. Ya, karena decoder itu kan memprediksi, kalau encoder kan ini apa? Dari input. Ya, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada 3 elemen sequence yang left to right. Jadi kalau menggunakan left to right self attention. Kalau self attentionnya self left to right itu yang tadi. Ini ke sini memberi attention yang dia sendiri dan yang ke kanannya. Ini ada values itu dia sendiri itu. Kemudian ada query itu adalah yang kata yang mau mencari attention, sebuah kata sebagai query-nya mau mencari attention kemana. Dan key, nah ini key yang encoder itu decoder tidak ada. Di mana key ini adalah dari input yang sebelumnya, ya, dari input yang sebelumnya. Jadi ini kan dari input yang sebelumnya di sini ya. Ini artinya dari key dengan k, ya ini key dengan k di sini. Ini key-nya. Ini K di sini, K itu kan sebelumnya dengan dibandingkan dengan maaf ya, ini adalah Q di sini kan Q di sini. Q ya, Q query dengan Q itu adalah yang dari sebelumnya di sini kan, kata sebelumnya di sini, dan ini K ini kata sebelumnya. Jadi saya kira cukup jelas. Ini saya kira penggambaran yang termasuk yang paling jelas dari yang pernah saya tahu untuk menggambarkan adanya K, adanya key ya. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi kita lihat di sini
Di sini adalah K dengan, atau di sini dari sini aja yang supaya jelasnya. Query dengan K. K itu adalah key, query dengan key. Ya. Key itu adalah yang sebelumnya di sini, ini dan di sini dan di sini. Ini itu adalah dot product. Dot product itu artinya similarity. Similarity atau sebenarnya keterkaitan. Kalau di sini kan ada bobot ya, artinya bobot itu bisa di-adjust, nanti bisa artinya bisa keterkaitan lebih umum. Tapi kalau nggak ada bobot, ini kunci aja bisa kesamaan seperti cosine similarity. Ya intinya adalah seperti itu. Nah kemudian didapatkan dengan ini dengan softmax ya, kemudian di sini dikalikan dengan nilai aslinya di sini, nilai aslinya di sini, nilai aslinya di sini, kemudian dijumlahkan ya. Dari kata sini, kata sini, kata sini, ini value kata ini, value kata ini, value kata ini. Ya, saya kira seperti itu, mungkin nggak begitu jelas, tapi saya kira udah ya mungkin lumayan jelas ya. Oke. Ya kemudian transformers ya itu building blocknya adalah seperti ini ya, secara umum ya, yang digambarkan di mana di sini ada inputnya, kemudian self attention itu ini maksudnya. Kemudian di sini ada residual. Ya, residual. Saya kira kita sudah pernah diskusikan. Intinya adalah ya ini copy aja. Kalau seperti ini copy, ini copy, kemudian dijumlahkan dengan yang diproses dengan yang aslinya. Yang tujuannya seperti apa? Residual. Mengapa ada tambahan seperti ini? Nah, salah satunya adalah supaya bisa hidden layer-nya lebih banyak, atau juga supaya lebih katakanlah lebih stabil. Lebih stabil ininya apa? Angka atau nilai-nilainya di sini, vektor ini. Saat training, maksudnya waktu saat trainingnya kan berulang-ulang pakai iteratif atau epoch misalnya. Nah ini. Nah kemudian normalization itu hampir sama supaya lebih stabil, tapi di sini dalam hal ini adalah pendekatannya adalah nilainya dinormalkan dari 0 sampai 1 misalkan. Ya. Kemudian ke sini, di sini ada residual lagi sama, ada di proses. Kalau ini prosesnya self-attention, proses feed forward layer, multi-layer perceptron. Ini ada aslinya plus yang diproses ditambahkan. Mengapa perlu seperti ini? Karena ini adalah di sini ini belum ada non-linearity function, initialization function ya, jadi seperti misalkan 10H, 10 hyperbolic, atau misalkan ReLU, rectifier, linear unit, atau yang lain. Ini ada sebagai, di sini ada ini ada ininya, ada yang non-linearity function-nya. Ya, kemudian ini jadi layer normalize lagi. Nah, udah seperti itu. Pada intinya, untuk kalau seperti RNN sama seperti RN sebenarnya sama. Yang ini juga kalau RNN itu bisa RNN yang langsung dari hidden aja, atau ada encoder, decoder. Nah, ini yang contoh misalkan encoder kan, berarti nanti kalau perlu decoder berarti di sini ada decoder. Ya, ini seperti RNN seperti ini. Ya, kalau perlu encoder decoder berarti ini tambahan ada decoder. Yang isinya juga mirip seperti ini. Tidak sama persis, tapi mirip. Ya, kemudian di sini ada tambahan lagi untuk lebih memperefektif, lebih bagus hasilnya dengan attention lagi, tapi apa dengan beberapa versi attention-nya. Beberapa versi atau multi version atau multi head ya. Di sini ada multi head, itu artinya kita mempunyai bobot
bobot di sini, bobot untuk Q query, bobot untuk key, bobot untuk value. Yang tadi kan back. Dari sini ada bobot. Ya, tidak hanya semata-mata produk. Nah, di sini bobot, 3 rangkaian himpunan bobot jalan. Tapi juga jalan juga yang himpunan bobot yang lain. Maksudnya ya secara di training nanti bisa berbeda-beda himpunan bobot di sini dengan di sini dengan di sini dengan di sini. Ya, sehingga dapatkan head itu seperti jadi bisa fokusnya bisa ke beberapa tempat ya. Jadi kita bisa seperti itu, bisa fokusnya ke beberapa tempat. Ini adalah multi head. Ya, jadi intinya di sini terutama untuk supaya lebih efektif. Efektif itu maksudnya akurat, bukan efisien. Tapi lebih efektif. Efektifnya artinya akurasinya jadi supaya lebih bagus ya. Ini multi head attention, di mana setiap multi head self attention layer ini menyediakan ini sendiri, key sendiri, bobotnya, nilai matrik. Jadi matrik ini matrik B itu matrik ya, matrik bobot. Matrik bobot sendiri untuk key, query, dan value. Ada key, query, value. Di mana value itu ada tadi ini sendiri. Key itu ya dari yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya, query itu yang dia ke atas ini, dia ke sini kan. Dia kemana ininya, mau mencari attention atau attend kemana. Ya, output setiap layer itu di concatenate. Ya, ini output di concatenate ya, digabungkan dan di project down ke D, menghasilkan output yang ukurannya sama dengan input. Jadi di concatenate berarti kan di ini ya, jadi lebih panjang, tapi di projected down lagi, diperkecil lagi, diskalakan misalkan, kemudian sehingga di sini ininya size-nya dengan di sini size-nya sama. Seperti misalkan vektornya panjangnya kalau embedding misalkan 200 misalkan. Vektor ini juga 200. Ya seperti ini ya. Ya, kemudian mengapa seperti itu supaya bisa di stack, ditumpuk. Karena ini seperti ini, nanti ini kan masih satu layer yang sama juga di sini ya. Nah, layer yang sama kan seperti ini lagi, balik lagi seperti ini, sehingga supaya di sini sama seperti yang ini. Ini karena ini sebagai input stack berikutnya. Nah, kemudian nah ini sebenarnya yang sudah itu tadi, katakan ada attention, self attention, tambahan multi head ya sebagai supaya memperbaiki hasilnya. Di situ tuh ada yang sangat penting, yaitu kita kan sequential processing, sequential modeling kan. Sequential itu sebenarnya belum tercerminkan ordernya. Order bahwa kata pertama saya melihat dia berbeda dengan dia melihat saya, ya itu sebenarnya ordernya belum tersimpan, belum ada urutan, informasi urutan. Berbeda kalau RNN kan udah otomatis. Ini adalah hidden. Di sini adalah misalkan kata saya melihat dia, ya seperti ini kan, ini ke kanan ya panahnya, prosesnya. Kemudian kalau dia melihat saya, ini kan step hidden ke kanan juga. Ini berbeda antara ini dan ini berbeda. Nah ini kalau yang tadi itu belum ada informasi seperti itu sebenarnya. Ya, bisa paralel tapi ininya urutannya belum tersimpan untuk menghitung atau menginjek atau mengincorporate atau menyimpan informasi urutan ya diberi
indexing atau embedding yang posisi. Kalau ini embeddingnya word, representasi word, di embed jadi misalkan vektor one hot atau vektor yang word to fact yang semantik. Nah di sini adalah posisi. Ya, posisi itu adalah kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima. Kemudian di sini digabungkan aja di sini. Ya, compositional, composite antara input, yaitu input di sini ya, dengan posisi ini digabungkan menjadi satu vektor, dicampur, misalkan ditambah di sini. Tambah itu maksudnya misalkan yang ini yang pertama ditambah dengan yang ini vektor yang komponen vektor pertama, kedua dengan kedua misalkan, tiga dengan ketiga. Ya ini di sini. Nah kemudian kalau di sini udah ada embedding yang udah composite. Kalau ini embeddingnya posisi, informasi atau vektor posisi, vektor kata plus posisi dengan cara menambahkan dengan ini adalah indeksnya. Nah, indeks itu kalau di papernya Transformers yang asli itu disebut dengan seperti ini, sinusoidal position representation. Ya, tidak dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya kira variasi saja yang dianggap di sini lebih bisa bagus itu ya ini ya prosnya ya, bisa absolute position tidak penting misalkan gitu ya, dan ekstrapolasi longer sequence. Ya di sini maksudnya gimana? Ini adalah posisi ke I itu maksudnya di sini I 1, 2, 3 indeks dalam sequence. Ini ya misalkan indeks dalam sequence. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata empat, kelima ini adalah sinusoidal. Ini. Nah ini adalah pertama vektor, komponen vektor pertama, kedua, ketiga. Misalkan di sini tadi, ini misalkan katakanlah 200 panjangnya, karena ini cuma 200, misalkan 200 vektor yang waktu vektor itu ini 200, misalkan kita pilih 200, tidak harus ya pertama kita. Misalkan yang populer salah satunya sekitar 200 katakanlah itu. Nah, di sini juga 200 misalkan gitu, artinya di sini 200. Nah, di sini kata pertama dicari yang ini sini yang garis ke atas ini ya. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya berapa untuk yang di sini. Yang ini 1, ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi seperti misalkan di sini yang sini misalkan supaya lebih jelas gambarnya. Ini adalah yang pertama, ini adalah apa angkanya berapa komponen sampai 200 misalkan. Nah ini atau digambarkan jadi seperti ini. Ini adalah yang pertama, ini dari sini, kedua, ketiga dapat dinyatakan dengan seperti ini. Ya tapi saya ini adalah tapi intinya adalah posisi. Ya posisinya posisi. Ya, jadi tidak dengan angka, tapi dengan sinusoidal representation. Jadi ini cara sederhana untuk memodelkan posisi tambah dengan representasi embedding representation dari posisi absolut. Nah, satu posisi absolut ya. Ya, kemudian untuk ditambahkan ya. Di sini tambahkan sini. Ya, saya kira jelas ya. Dengan ini maka bisa sequence, ketahuan ordernya. Ya. Ya kalau tadi dengan self attention itu belum ketahuan, jadi perlu ini position. Nah, kita lanjutkan di sini Transformers itu juga sequence model kan. Sama seperti RMN sequence model. Bedanya di sini kan dari sisi ini prosesnya paralel. Bisa paralel. Kenapa bisa paralel? Ya karena tidak perlu recurrent, sudah tidak recurrent lagi. Jadi paralel proses. Nah, proses ya. Paralel prosesnya. Ini paralel proses.
transformers. Ya, transformers itu parallel proses. Kalau RNN recurrent itu harus serial, prosesnya nggak bisa paralel. Ya, sehingga dengan adanya paralel dia bisa lebih cepat sehingga ininya bisa digedein supaya lebih banyak parameternya, gedein modelnya ya. Jadi sama-sama datanya sama sequence. Ya, sequential model ya datanya adalah data sequence data. Karena teks itu juga sequence data, tapi di sini diprosesnya secara paralel, RNN diprosesnya secara serial. Contohnya di sini ada transformer digunakan untuk language model. Jadi sama seperti RNN tadi sebenarnya, tapi sama seperti maksudnya inputnya seperti ini, sequence, outputnya juga bisa next word, ya sama, ini juga sama, ini juga sama di sini. Ya kalau ini dipandang sebagai black box, nggak ketahuan RNN atau transformers, ya untuk proses trainingnya gitu ya seperti ini. Ya tapi kalau di transformers ini adalah transformer block dan linear layer. Ya jadi transformers itu ada transformer block dan linear layer. Yang tadi transformer block yang tadi kemudian tambah linear layer, multi layer perceptron. Atau juga autoregressive text completion. Ya jadi untuk apa yang tadi autoregressive tadi ya sudah sekira text completion. Ini seperti ini text completion. Jadi seperti ini misalkan kita udah tahu di input sebagai prefix text. Kemudian next-nya apa di sini setelah kita tahu segini. Next-nya ini. Kemudian di sini dimasukkan ke sini mau memprediksi berikutnya. Kalau ini hasil prediksi diinputkan lagi jadi ini, diinput lagi jadi ini. Ya seperti ini text generation ya. Ya, kemudian ini contoh artikel, ini artikel ya, ini artikel dan summary-nya, jadi summarization. Dari korpusnya adalah CNN Daily Mail Corpus. Di mana kita lihat di sini ini itu tidak sekedar ekstraksi, tidak sekedar menstabilo. Jadi ekstraksi itu kan seperti menstabiloi. Extraction. Kalau extraction, mengekstrak seperti kita menstabilo aja. Jadi kan ada summarization yang menstabiloi, di sini stabiloi maksudnya sebagai summary-nya itu ya. Extraction atau abstraction. Nah, di sini adalah abstraksi. Abstraksi itu bahkan mungkin di sini ada kata-kata yang di sini nggak ada, seperti itu ya. Atau kalau extraction, kalau stabiloin kan urutannya jadi seperti stabilonya itu kan. Dari sini stabilonya diurutin, ya urutannya nggak bisa diacak lagi yang dari urutan yang stabilo, kata-kata yang stabiloin itu. Nah di sini adalah kalau di sini adalah ini apa bisa atau ini contohnya adalah yang abstraksi. Misalkan di sini adalah contohnya ya bisa abstraksi, bisa ekstraksi bisa ya. Ini contoh yang sebentar. Saya contohnya kok ini seperti hanya di sini aja. Tapi sebenarnya adalah ini ada bisa sebenarnya ada bisa ini apa. Ini kayaknya contohnya hanya ngambil dari sini aja sebenarnya. Kalau contoh ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini nanti kita lihat ya yang abstraksi di sini ya atau summary yang abstraksi. Di mana kan sebenarnya sama seperti mesin translation ya. Jadi inputnya itu adalah input teks bahasa Indonesia, outputnya bahasa Inggris. Nah ini kan bisa nggak sama, adalah bisa sembarang di sini, yang dari inputnya sembarang, input seperti ini, ininya sama sekali berbeda. Juga seperti ini misalkan. Kalau summarization, ya summarization itu artinya apa? Kalau ini summarization itu ininya
trainingnya itu juga pasangan teks dan summary-nya. Ini teks dan summary-nya. Summary itu seperti misalkan abstrak. Ada teksnya itu adalah teks paper di sini. Paper yang panjang 8 halaman misalkan. Abstrak yang hanya 250 kata. Jadi teks abstrak. Jadi teks, ini misalkan teks di sini ya. Teksnya 8 halaman. Ini summary-nya 200 kata. Pasangan teks, summary, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai misalkan seberapa ribu. Karena kan sebenarnya mencari pasangan teks dan summary atau teks dan abstraknya itu kan relatif banyak ya. Jadi kita lihat dari OpenLib atau dari paper-paper gitu. Nah ini seperti itu. Jadi ini originalnya, original story. Dan di sini ada pemisah, kemudian baru pemisah itu maksudnya selesai teksnya untuk memulai summary-nya. Ya seperti itu ya. Jadi di sini contohnya menggunakan transformers ya. Ya, oh ya sekarang udah seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya kira silakan mungkin kalau ada pertanyaan, dan kalau nggak ada bisa nanti tanyakan. Dari apa juga ya? Makan dari dia itu kan. Iya. Ya, mungkin saya kira cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya